Selamat malam Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Saya Bella Safitri dengan NIM 8040190 Saya mewakili kelompok 2 yang beranggotakan Stefani Kalista dengan NIM 8040190 Saya sendiri Bella Safitri 8040190 dan ada Calvin Darmawan Putra Sawiran dengan NIM 8040190 dan juga Bella Tamara Dewi dengan NIM 8040190 Di kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi Wedding Studio dengan menggunakan DFD atau Data Flow Diagram. Yang pertama-tama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, saya akan menjelaskan diagram konteks dan saudara Calvin Darmawan akan menjelaskan diagram zero, sedangkan diagram anaknya akan dijelaskan oleh saudari Stefani Kalista dan Bella Tamara Dewi. Di sini pada diagram konteks ini terdapat pengunjung, kasir, admin, gudang, fotografer, studio produk, dan kepala studio. Pertama-tama, pengunjung akan datang ke Wedding Studio dan mengisi formulir registrasi yang diberikan oleh admin. Di sini admin akan menerima data registrasi pengunjung tersebut. Lalu ia memberikan nomor urut pengunjung dan akan diterima oleh si pengunjung. Pengunjung akan diberikan katalog untuk memilih produk yang akan dipilihnya. Setelah memilih, maka produk tersebut akan dikonfirmasi oleh si admin. Setelah dikonfirmasi, pengunjung akan melihat review produk yang dipilihnya tadi untuk memastikan apakah ia benar-benar ingin memilih produk tersebut atau tidak. Jika ia benar-benar ingin memesan produk tersebut, maka si admin akan memasukkannya ke keranjang pengunjung. Di keranjang pengunjung ini, admin meminta kepada si gudang untuk melihat detail stok yang ada. Dan kepala gudang akan mengirimkan atau memberikan konfirmasi stok yang ada kepada si admin. Si admin akan jika stoknya ada di gudang, maka si admin akan memberikan konfirmasi pesanannya ke studio produk. Di studio produk ini, si pengunjung akan melakukan penyewaan produk di sini dan mencatat informasi produk yang telah dipesan oleh si pengunjung tadi. Informasi produk tersebut akan diedit oleh kepala gudang untuk mengonfirmasi stok yang ada. Si pengunjung ini akan memberikan daftar jadwal fotografer yang akan dimintanya kepada fotografer dengan merencanakan suatu rencananya. Dan fotografer akan memberikan waktu perencanaan yang akan dilakukannya untuk foto pemotretan. Dan daftar jadwal dan pengunjung akan mengonfirmasi waktu perencanaan tersebut. Setelah mengonfirmasi waktu perencanaan tersebut, akan dilakukan jadwal pemotretan tersebut. Setelah itu, data nomor urut pengunjung yang ada di admin akan diserahkan kepada kepala studio untuk di-ACC nomor urut pengunjungnya tersebut. Nomor urut pengunjung tersebut akan diberikan kepada si kasir dengan kasir menerima ACC nomor urut pengunjung tersebut. Dan jika pengunjung ingin membayar pemotretan tersebut, ia akan memberikan nomor urut pengunjung kepada si kasir sehingga kasir dapat menerima ACC nomor urut pengunjung tersebut, sehingga langsung muncullah data-data yang ada di data-data pengunjung dan beserta tagihannya. Setelah itu, kasir akan memberikan rincian pembayarannya kepada si pengunjung agar bisa dibayarkan oleh si pengunjung dengan menerima konfirmasi pembayaran ini. Setelah itu, data-data yang kasir dapatkan seperti nomor urut, laporan data pengunjung, beserta laporan tagihannya akan diserahkan kepada kepala studio. Selanjutnya, diagram zero akan dilanjutkan oleh saudara Calvin Darmawan Putra Sawiran. Saya akan menjelaskan tentang diagram zero, tentang analisis sistem informasi Wedding Studio. Pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi dari admin. Admin berfungsi di sini sebagai pusat registrasi, di mana admin akan memberikan form registrasi dan memberikan nomor urut kepada pengunjung. Setelah itu, pengunjung akan mengisi form registrasi dan mengambil nomor urut pengunjung agar data-data pengunjung bisa di-input oleh admin. Kedua, admin di sini berfungsi sebagai untuk mereview produk. Yang diambil review produk di sini adalah bisa jadi sebagai gaun atau jas yang akan digunakan untuk wedding studio.
Kemudian pengunjung akan melihat produk-produk yang diberikan oleh admin agar pengunjung dapat memilih produk tersebut. Setelah pengunjung memilih produk tersebut, pengunjung akan memberitahu produk mana yang ia pilih. Lalu admin akan memberikan informasi kepada kepala gudang apakah stok produk yang dipilih oleh pengunjung itu masih ada atau tidak ada lagi. Kemudian kepala gudang akan mengecek stok lalu memberikan konfirmasi stok kepada admin agar admin bisa memberikan keterangan kepada pengunjung bahwa stok itu ada. Kita ambil jika stok itu ada, maka kepala gudang akan memperbarui informasi produk lalu akan memberikan kepada studio produk untuk mencatat informasi produk tersebut atau disewa. Kemudian setelah informasi produk diperbarui, pengunjung akan mengatur rencana kepada fotografer kapan jadwal perencanaan tersebut untuk mengambil potret atau video dalam wedding studio tersebut. Setelah konfirmasi waktu dan perencanaan akan dilaksanakan, setelah semua selesai, pengunjung akan membayar kepada kasir. Lalu kasir akan memberikan rincian tagihan kepada pengunjung. Setelah itu, kasir juga berfungsi sebagai pembuat laporan kepada kepala studio dengan agar kepala studio dapat mengetahui biaya rincian pembayaran, lalu nomor urut pengunjung, laporan data pengunjung, dan laporan pengunjung tersebut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang diagram anak dari proses pertama sampai proses terakhir. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses pertama, yaitu dimulai dari admin yang memberikan nomor urut pengunjung kepada pengunjung untuk melakukan registrasi. Lalu data regis itu akan diberikan kepada kepala studio untuk mengetahui informasi dari pengunjung. Selanjutnya, proses kedua yaitu setelah mengetahui informasi dari pengunjung tersebut, admin melihat data dan nomor urut pengunjung untuk kemudian melakukan review sehingga memperoleh keranjang pengunjung berupa produk yang dipilih. Kemudian memberikan laporan atau informasi tersebut kepada kepala studio. Selanjutnya, proses ketiga yaitu dimulai dari admin yang memberikan informasi tentang keranjang pengunjung tadi kepada kepala gudang untuk mengecek stok dan mengkonfirmasi pesanan, kemudian memberikan laporan kepada kepala studio. Selanjutnya, proses keempat yaitu dimulai dari kepala gudang yang mengedit dan memperbarui informasi tentang produk yang dipilih oleh pengunjung untuk kemudian dicatat oleh studio produk untuk melakukan penyewaan terhadap produk tersebut. Dan kemudian kepala gudang memberikan laporan tersebut kepada kepala studio. Berikutnya, proses kelima yaitu dimulai dari pengunjung yang melihat dan merencanakan jadwal fotografer untuk memperoleh jadwal studio sehingga dapat dilakukan pemotretan berdasarkan jadwal yang telah disepakati bersama. Lalu, fotografer akan memberikan laporan kepada kepala studio. Berikutnya, proses keenam yaitu setelah memilih produk dan merencanakan jadwal studio, pengunjung pun memberikan nomor urut kepada kasir sehingga kasir dapat memberikan rincian pembayaran untuk melakukan pembayaran tersebut. Dan kemudian kasir memberikan laporan data pengunjung dan laporan tagihan kepada kepala studio. Selanjutnya, proses terakhir yaitu laporan, di mana kasir akan memberikan laporan studio tersebut berupa informasi pengunjung, keranjang pengunjung, informasi stok, informasi produk, jadwal studio, dan diperbantukan kepada kepala studio. Baiklah, sekian video presentasi mengenai data flow diagram atau DFD yang meliputi diagram konteks, diagram zero, dan diagram anak tentang analisis sistem informasi wedding studio yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.